Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di PAI TV channel Kota Balikpapan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini Bapak Iskandar Yusuf akan menjelaskan materi tentang memahami makna ibadah sholat. Sebelum kita memasuki materi, marilah terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Anak-anak yang soleh dan solehah, tentu saja kita semua sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Bahkan ibadah sholat sebenarnya adalah ibadah yang utama dan pertama yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ketika amal ibadah sholat kita baik, maka insya Allah seluruh amal ibadah yang kita lakukan tentu akan menjadi baik. Tetapi ketika amalan ibadah sholat yang kita lakukan rusak, maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, maka akan rusaklah seluruh amal ibadah yang lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka mereka adalah kelompok yang menegakkan agama. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang soleh dan solehah, barang siapa yang kemudian meninggalkan sholat, maka ia adalah golongan orang-orang yang menghancurkan agama. Faman tarakaha faqad hadama din. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, melupakan ibadah sholat, dan kemudian mereka meninggalkan itu dengan kesengajaan, maka kata Rasulullah, mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang menghancurkan agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu anak-anak yang soleh dan solehah, agar kita termasuk golongan orang-orang yang menegakkan agama Islam, maka jangan pernah kita tinggalkan sholat. Sholat memang sepertinya adalah ibadah yang ringan, tetapi ketika tidak dilakukan dengan kesungguhan hati, tidak karena ikhlas karena Allah, maka bisa jadi sholat yang kita lakukan itu hanya sekedar ibadah yang gugur kewajiban saja. Maka ketika orang melakukan ibadah sholat dengan kesungguhan hati, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang dilakukan di dalam sholat itu akan terpancar dalam perilakunya sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan solehah, maka ketika kita ingin berbicara tentang apa sih manfaat sholat, nah, ini penting gitu ya. Apa sih sebenarnya manfaat sholat? Karena sholat itu pasti membawa sesuatu yang positif. Sholat diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Maka hari ini kita akan belajar tentang apa sih manfaat, apa sih tujuan, apa sih hikmah dari pelaksanaan ibadah sholat. Maka secara umum anak-anak yang soleh dan solehah, manfaat atau hikmah dari ibadah sholat yang kita lakukan itu bisa kita kelompokkan ke dalam dua hal. Hal yang pertama adalah hikmahnya membawa kebajikan kepada sesama umat manusia. Kenapa demikian? Yang pertama, karena dengan sholat melatih kekompakan kita. Anak-anak yang soleh dan solehah, sholat adalah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dilakukan secara berjamaah. Bahkan bagi laki-laki ditekankan dengan penuh keyakinan bahwa sholat sebaiknya dilakukan secara berjamaah.
sholat yang dilakukan secara berjamaah nilai ibadahnya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Maka ketika kita melakukan sholat secara berjamaah, maka itu akan melatih kekompakan kita. Dalam melaksanakan ibadah sholat, tidak mungkin gerakan itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Misalnya nih, ada yang takbir, ada yang kemudian ruku, ada yang kemudian sujud secara sendiri-sendiri. Nah, ketika ibadah sholat itu dilakukan secara berjamaah, maka harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, ketika itu dilakukan secara bersama-sama, maka disitulah yang dinamakan melatih kekompakan kita. Bagaimana kita melakukan gerakan sholat dengan satu perintah yang dilakukan oleh imam. Maka ketika imam ruku, maka kita harus secara bersama melakukan gerakan ruku. Ketika kita sujud juga demikian. Nah, dengan hal seperti ini, maka insya Allah kita sebagai umat Islam memiliki kekompakan untuk melakukan kebaikan secara bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan terbiasa melakukan ibadah sholat, maka kita diajarkan untuk mematuhi perintah ketua kelompok. Nah, jadi ketika ketua kelompok mengajarkan atau menyuruh kita melakukan kebaikan, maka kita bersama-sama harus ikut melakukannya. Ketika di dalam sholat, ketika imam sujud, dan sebelum dia bangkit dari sujud ternyata ada di antara jamaahnya yang kemudian mendahului gerakan sujud, kemudian dia duduk di antara dua sujud, maka itu akan merusak sholatnya. Nah, ini mengajarkan kepada kita anak-anak sekalian bahwa mematuhi perintah pimpinan, mematuhi perintah ketua selama itu berada di jalan kebaikan, maka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk mentaati pemimpin selama pemimpin itu mengajarkan kebaikan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun hikmah yang ketiga berkenaan dengan kebaikan terhadap diri kita sendiri berkenaan dengan sholat adalah kita tidak mudah marah ketika kita dinasihati apabila kita melakukan kesalahan. Di dalam sholat, ketika seorang imam melakukan kesalahan atau mungkin dia lupa dalam bacaan sholatnya, maka dia harus diingatkan oleh makmum. Misalnya nih anak-anak sekalian, ketika misalnya imam lupa dalam bacaan ayatnya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, makmum mengingatkan bacaannya. Nah, misalnya dia ihdinas siratal mustaqim, habis itu dia lupa. Nah, oleh sebab itu makmum yang berada di belakang imam memiliki kewajiban untuk mengingatkan itu. Kemudian misalnya imamnya salah, ketika misalnya dia harus duduk pada rakaat kedua untuk tasyahud yang pertama, kemudian imam lupa dan imam akan berdiri, maka makmum diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk mengingatkannya. Bagaimana cara mengingatkannya? Kalau laki-laki dengan cara mengucapkan kalimat subhanallah. Tetapi kalau perempuan, jemaah perempuan, mengingatkannya dengan cara menepuk punggung tangannya. Nah, seperti itu. Nah, imam tidak boleh kemudian, saya kan imam, maka nggak boleh dong orang mengingatkan saya, tidak boleh seperti itu. Maka imam harus mau diingatkan. Nah, ini mengajarkan kita bahwa tidak selamanya pemimpin itu benar. Maka ketika pemimpin salah, maka pemimpin harus mau diingatkan oleh orang yang ada di bawahnya. Nah, ini salah satu hikmah kebaikan ketika kita melaksanakan sholat, terutama dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang selanjutnya hikmahnya
adalah kita diajarkan untuk mengirimkan salam dan mendoakan orang lain. Walaupun orang lain itu tidak kita kenal loh anak-anak yang soleh dan soleha. Apa contohnya? Ketika kita sholat di masjid, tentu kan kita tidak kenal dengan banyak orang yang ada di sana. Tetapi ketika kita selesai melakukan sholat, kemudian kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kiri. Pada saat itu, walaupun kita tidak kenal dengan mereka, kita mendoakan mereka. Semoga Allah memberikan keselamatan, semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semua. Subhanallah, luar biasa hikmah dari sholat. Maka ketika orang melaksanakan sholat, orang mendirikan sholat dengan baik, tidak mungkin perilakunya akan mencelakakan orang lain. Karena walaupun dia tidak kenal dengan mereka, walaupun kita tidak kenal dengan jamaah di samping kanan dan kiri kita, tetapi kita diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk mendoakan siapapun mereka. Luar biasa kan anak-anak sekalian, hikmah daripada sholat. Selanjutnya adalah ketika kita sholat, kita diajarkan untuk menepati janji. Sholat memang hanya 5 kali dalam sehari semalam, tetapi sholat yang terbaik adalah sholat yang dikerjakan sesuai dan tepat waktunya. Maka Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan, diwajibkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi ketika orang sudah terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu, insya Allah itu akan tercermin dalam perilakunya bahwa anak-anakku sekalian pasti selalu dapat menepati janji. Nah, keren kan? Luar biasa. Yang seterusnya anak-anakku sekalian, dengan sholat kita diajarkan oleh Allah dan Rasulullah untuk memupuk rasa solidaritas. Bagaimana maksudnya Pak? Coba perhatikan. Kalau kita sholat, maka diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah untuk meluruskan, merapatkan saf. Ketika kita sudah meluruskan dan merapatkan saf, kemudian yang kedua, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Untuk membagi tempat sholat. Makanya ketika sholat, kita nggak boleh tuh kakinya dilebar-lebarin gitu ya, dengan harapan supaya tempat sholat kita lebih besar dibandingkan tempat sholat orang lain. Tidak boleh seperti itu ya. Yang dianjurkan oleh Rasulullah justru malah lurus dan rapat. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islam itu harus menjaga persatuan dan kesatuan. Umat Islam yang mendirikan sholat dengan baik, maka setelah ia keluar atau setelah ia selesai melaksanakan sholatnya, maka akan tumbuh rasa saling memiliki di antara satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya kita muslim ini adalah saudara, di mana ketika kita disakiti atau ketika orang lain disakiti, maka kita akan ikut merasakan sakitnya. Nah, itulah hikmah yang berkenaan dengan perbuatan baik yang berimbas atau perbuatan baik yang muncul dalam diri sendiri. Adapun hikmah dari melaksanakan atau mendirikan sholat yang kedua adalah menghindarkan kita dari melakukan perilaku-perilaku yang tercela. Apa saja itu? Yang pertama, anak-anakku sekalian, adalah perilaku yang suka mengungkit-ungkit pemberian orang lain. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketika kita mendirikan sholat, maka di dalam sholat itu kita dianjurkan
dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya dengan ikhlas. Nah, maka ini akan kelihatan nih, ketika anak-anakku sekalian sholat itu nggak ikhlas, ketika anak-anakku sekalian sholat itu karena terpaksa, misalnya takut dimarahi sama bapak ibu guru, takut dihukum sama orang tuanya, maka tentu saja sholat yang dilakukan sembarangan. Ada yang sholat sambil ngobrol, ada yang sholat sambil ganggu-ganggu temannya, dan lain sebagainya. Nah, ketika sholat dilakukan dengan tidak ikhlas, ya seperti itu akibatnya. Maka ketika orang yang menjalankan sholat dengan ikhlas, maka dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit pemberian yang dilakukan oleh keduanya. Karena sholat itu adalah perbuatan yang harus ikhlas, bukan karena atas keinginan dipuji oleh orang lain. Yang kedua, perbuatan tercela yang bisa kita hindari ketika kita mendirikan sholat dengan baik adalah suka meremehkan orang lain. Nah, kan kita sering ya, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, melihat teman-teman kita ada yang kurang mampu gitu ya, kemudian misalnya pakaiannya tidak bagus. Kadang-kadang ada di antara teman-teman kita yang suka menghina teman yang lain. Tapi Bapak yakin anak-anak yang soleh dan soleha di rumah tidak seperti itu. Iya benar ya. Maka ketika kita sholat, coba kita bayangkan, kepala itu adalah anggota tubuh yang paling tinggi, yang paling mulia. Bahkan kalau kepala kita diganggu oleh orang kan kita marah. Nah, maka ketika kita sholat, kita menundukkan kepala kita, meletakkan kepala kita pada tempat yang terendah, di mana itu di lantai. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menghadap Allah, kita membuktikan diri kita adalah makhluk yang rendah, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh sebab itu, kita tunduk kepada Allah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membantu kita, dapat menolong kita. Nah, ketika itu kita lakukan, anak-anak yang soleh dan soleha, maka insya Allah ketika kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terhindar dari sikap suka meremehkan orang lain. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apalagi ya Pak? Yang selanjutnya adalah dengan sholat kita akan terhindar dari keinginan ingin menang sendiri. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di awal, bahwa ketika kita sholat, kita harus mengikuti pimpinan sholat kita. Ketika pimpinan sholat kita takbir, maka kita takbir. Ketika pemimpin sholat kita ruku, kita ruku. Ketika pemimpin sholat kita atau imam kita sujud, maka kita sujud. Tidak ada yang kemudian imamnya ruku, dia kemudian sujud. Nah, itu akan membatalkan sholat. Nah, oleh sebab itu, maka ketika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan menghilangkan keinginan di dalam diri kita untuk selalu ingin menang sendiri, untuk merasa diri kita paling hebat. Nah, yang selanjutnya adalah sikap suka mencuri. Nah, orang tidak tahu. Kalau misalnya kita melaksanakan sholat sendiri, orang tidak tahu. Orang tidak tahu kita sudah sholat atau belum. Kalau memang misalnya sholatnya tidak berjamaah, kan orang tidak tahu. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Maka ketika kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita, ada malaikat yang akan mencatat amal baik dan buruk dalam diri kita setiap hari, maka insya Allah kita tidak akan pernah punya keinginan untuk mencuri. Mencuri dalam hal apa? Dalam segala hal. Nah, sikap yang akan kita hindari selanjutnya adalah sikap suka meminta-minta. Di dalam sholat, kita hanya meminta kepada Allah.
Karena sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah Allah sudah menjelaskan dan kita baca di dalam sholat kita bahwa sesungguhnya kita hanya meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita berharap. Maka ketika kita berharap hanya kepada Allah, maka kita tidak akan pernah punya keinginan untuk meminta-minta kepada orang lain. Bahkan kata Rasulullah, perbuatan meminta-minta itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku yang soleh dan solehah, sikap selanjutnya yang bisa kita hindari ketika kita melakukan sholat dengan benar adalah sikap suka berbohong. Nah, ini sama ya. Jadi kalau kita sudah sholat atau belum kan tidak ada orang yang tahu kalau kita sholat sendirian. Maka itu mengajarkan kepada kita untuk tidak suka berbohong kepada orang lain. Nah, yang terakhir, sikap yang diajarkan ketika kita mendirikan sholat agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik adalah sikap suka mengganggu teman. Nah, ini penting nih ya, karena kita masih sering melihat, terutama untuk anak-anak SD nih, anak-anak yang soleh dan solehah, ketika sholat kok malah ngobrol sendiri. Ketika sholat bahkan ada yang mengganggu temannya sujud ditendang gitu ya, temannya misalnya ruku kemudian didorong dari belakang. Nah, ini nggak boleh nih ya. Sholat itu harus tertib, sholat itu harus dilakukan rukunnya, syaratnya sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa sesungguhnya sholat adalah ibadah yang utama dan pertama di dalam ajaran agama Islam. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menghindarkan kita dari berbuat yang buruk dan berbuat yang jelek. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang soleh dan solehah, Bapak Iskandar kembali mengingatkan kepada kalian, sholatlah dengan khusyuk. Maksudnya, sholatlah dengan kesungguhan hati, sholatlah dengan keikhlasan hati. Lakukan gerakan-gerakannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku, kata Rasulullah SAW, sholat. Maka ketika kita mendirikan sholat dengan baik, ketika kita melaksanakan sholat dengan keikhlasan, maka insya Allah dua hikmah yang tadi Bapak sebutkan dapat kita rasakan bagi diri kita pribadi dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mendirikan sholat dengan baik, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Ketika kita sholat dengan sungguh-sungguh karena Allah, maka insya Allah doa yang kita harapkan, doa orang-orang tua yang selalu dipanjatkan kepada Allah agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah akan dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama kembali memperbaiki ibadah sholat kita, bukan hanya gerakan, bukan hanya ucapan, tetapi juga niatnya. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan yang terbaik selama kita menjaga sholat kita dengan baik. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam tentang hikmah sholat yang bisa Bapak sampaikan. Bapak berpesan untuk tetap selalu menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah, selalu diberikan kasih sayang oleh Allah, tidak hanya kita,
keluarga kita, dan orang-orang yang ada di dekat kita. Bapak akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.